Assalamualaikum sahabat Zonan. Mari kita mulai. Abu Nawas dan tetangganya yang cerewet di kota Baghdad yang gemerlap, di mana istana berdiri megah dan pasar ramai dengan suara penjual rempah. Tinggallah seorang lelaki sederhana yang sangat cerdik. Abu Nawas, rumahnya tak besar, hanya sepetak di sudut gang. Tapi dari sanalah ribuan kisah cerdik dan jenaka bermula. Namun, seperti umumnya kehidupan, tak semua tetangga bisa membuatmu tenang. Abu Nawas memiliki seorang tetangga yang sangat cerewet, usil, dan suka mengeluh tentang hal-hal sepele. Namanya Umar bin Gendut. Bukan karena tubuhnya gemuk, tapi karena mulutnya. Suatu pagi, Abu Nawas sedang menyiram tanaman kecil di depan rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara bentakan dari balik dinding. "Airmu nyiprat ke halaman saya, apakah kau pikir aku butuh siraman gratis dari sumurmu?" "Maafkan aku, Umar, aku tak sengaja." Keesokan harinya, Abu Nawas sedang tertawa kecil membaca buku di teras. Lagi-lagi, suara Umar terdengar. "Hentikan tawamu itu, suaramu mengganggu pikiranku. Aku sedang menulis puisi." Puisi dari tetangga sensitif, luar biasa. Hari-hari pun berlalu. Umar terus saja mencari-cari alasan untuk mengomel. Kadang bau masakan Abu Nawas, katanya terlalu tajam. Kadang, suara sendok terlalu nyaring. Bahkan, hembusan angin pun dituduh berasal dari jendela Abu Nawas. Sampai suatu pagi, Abu Nawas memutuskan untuk membalas dengan cara yang sangat Abu Nawas. "Wahai tetanggaku yang budiman, aku datang membawa kabar baik." "Apa itu? Cepat katakan, aku sedang sibuk." "Mulai hari ini, aku ingin berlatih menjadi malaikat." "Apa? Kau gila?" "Tidak, sungguh. Aku ingin melatih diriku menjadi tak terlihat, tak terdengar, tak berbau. Jadi mulai hari ini, aku tidak akan memasak, tidak berbicara, tidak tertawa, bahkan tidak mandi." "Apa? Kau akan membuat rumahmu bau busuk kalau tidak mandi? Bukankah itu yang kau mau? Rumah yang tak berisik, tak berasap, tak bergairah hidup?" Rumah Abu Nawas jadi sunyi dan bau. Tidak ada suara gelas, tidak ada tawa, tidak ada aroma masakan. Hanya satu yang terasa, bau menyengat dari dalam rumah Abu Nawas. Penduduk sekitar mulai mengeluh. "Abu Nawas, buka pintumu, rumahmu busuk seperti goa kelelawar." "Aku sedang berlatih menjadi malaikat." "Malaikat tak butuh sabun, tak butuh suara. Bukankah ini yang kau minta?" "Aku minta kau hidup normal, tertawa, masak, mandi, dan bersikap seperti manusia." Aku boleh tertawa keras lagi?" "Ya, silakan tertawa sampai keledai pun terbang." "Boleh juga aku masak kari kambing dengan aroma sampai ke gang seberang?" "Silakan." "Berarti kau lebih suka aku jadi manusia daripada malaikat." Suasana hening. Umar terdiam, lalu tersenyum kecut. "Kau menang, Abu Nawas. Aku minta maaf." Sejak hari itu, Umar tak lagi mengeluh tentang hal-hal sepele. Ia mulai belajar bahwa hidup bertetangga bukan soal mengatur orang lain, tapi belajar saling menerima kekurangan kecil dengan hati besar. Dan Abu Nawas, ia kembali tertawa lepas, membaca buku sambil duduk di terasnya, dengan secangkir teh dan kucing yang malas di pangkuannya. Dalam hidup, kita tak akan pernah bertemu tetangga yang sempurna, tapi kita bisa memilih menjadi tetangga yang menyebalkan atau tetangga yang membawa tawa dan pengertian. Seperti Abu Nawas, ia tidak pernah marah, tapi ketika waktunya tepat, ia menjawab dengan cara yang tak akan pernah dilupakan. Abu Nawas dan tetangga yang pencuri angin. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumahnya, menyeruput secangkir kopi pahit sambil menghirup udara segar. Angin bertiup lembut, menyejukkan hati dan pikiran. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu rumahnya. "Abu Nawas, keluar, aku mau mengadu." Abu Nawas pun membuka pintu dengan senyum ramah. "Ada apa, wahai tetanggaku yang terhormat?"
kau telah mengambil angin dari pekaranganku. Angin pagi itu milik wilayah rumahku. Tapi aku lihat engkau tiap pagi berdiri di sudut pagar dan menikmatinya, itu mencuri namanya. Abu Nawas menahan tawa, tapi karena tidak ingin memperkeruh suasana, ia menjawab dengan tenang. Baiklah, jika kau merasa aku telah mencuri angin dari pekaranganmu, aku akan ganti rugi. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah tetangganya dengan membawa sebuah botol kosong. Ini kompensasi atas angin yang aku hirup. Hah, ini apa? Saya sudah menangkap angin dari arah rumahku. Aku tutup botol ini rapat-rapat. Apakah kau mengolok-olokku? Tidak. Sama seperti kau merasa angin bisa dicuri, maka angin bisa dikembalikan. Silakan buka botolnya dan hiruplah kompensasi itu sepuas hatimu. Ini penghinaan. Tidak. Ini logika. Kalau kau menganggap angin bisa dimiliki, maka angin bisa dipenjara. Dan inilah botol penjaranya. Penduduk sekitar yang mendengar keributan itu mulai berdatangan. Mereka tertawa pelan melihat tingkah lucu tetangga Abu Nawas. Dan akhirnya tetangga itu sadar bahwa keluhannya sungguh tak masuk akal. Maafkan aku Abu Nawas, aku terlalu mudah tersinggung. Angin adalah karunia Allah. Saudaraku, jangan sampai kau menjadi orang yang merasa semua bisa dimiliki. Hingga udara pun ingin dimonopoli. Sejak saat itu, tetangganya tak lagi mudah mengeluh. Ia justru sering duduk bersama Abu Nawas, menikmati angin pagi, sambil bercanda dan berbagi roti hangat. Dan Abu Nawas, ia tetap seperti biasa bijak, tenang, dan mampu mengubah kemarahan menjadi pelajaran, serta kebodohan menjadi tawa. Ada hal-hal yang tidak bisa dimiliki. Angin, tawa, dan kedamaian adalah milik bersama. Dan bila ada tetanggamu mulai bersikap tak masuk akal, jangan dibalas dengan marah, tapi balaslah dengan akal. Abu Nawas dan tetangga yang suka meminjam, tapi tak pernah mengembalikan. Di sebuah pagi yang tenang di Baghdad, Abu Nawas sedang sibuk menyiram tanaman di halaman kecil rumahnya. Ia bersiul riang sambil menyapa burung-burung yang berterbangan di pepohonan. Tapi ketenangan itu kembali terusik. Terdengar suara ketukan pintu dari rumah sebelah. Tetangga yang sudah sangat akrab, tapi juga sangat akrab dengan kebiasaannya meminjam barang. Abu Nawas, wahai sahabatku yang dermawan, bolehkah aku meminjam sendok kayumu sebentar? Tentu saja, asalkan bukan untuk dijadikan koleksi. Ah, kamu ini hanya sebentar. Nanti sore ku kembalikan. Hari berganti, minggu berlalu, tapi sendok kayu itu tak pernah kembali. Dan ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya, si tetangga pernah meminjam tikar, kendi, bahkan kursi rotan, dan semua entah kemana. Namun, Abu Nawas tidak pernah marah. Ia malah berpikir, ini saatnya mengajari dengan cara yang menyenangkan. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah tetangganya sambil membawa sebuah panci tua yang penyok dan kotor. Sahabatku, aku ingin meminjam sedikit kejujuranmu. Apa maksudmu? Ya, aku ingin meminjam kejujuran. Karena barang yang kupinjamkan belum pernah kembali, maka mungkin kejujuranmu sedang kau simpan di gudang bersama barang-barangku. Abu Nawas, kau bercanda? Aku serius, tapi kalau kau tak bisa meminjamkan kejujuranmu, setidaknya kembalikan kursiku yang dipinjam sejak bulan lalu. Tetangga itu terdiam. Ia tersadar. Maafkan aku, Abu Nawas. Aku terlalu sering meminjam dan lupa mengembalikan. Bukan lupa, tapi tidak mau repot, dan itu beda tipis dengan tidak jujur. Sejak saat itu, si tetangga mulai berubah. Ia mengembalikan barang satu persatu. Bahkan ada yang sudah kusam dan diminta maafnya. Dan lucunya, suatu hari ia datang sambil membawa timbangan. Abu Nawas, ini aku kembalikan timbanganku yang dulu pernah kubohongi. Wah, ternyata kejujuran memang bisa ditimbang juga ya. Hikmah dari kisah ini, meminjam itu mudah, tapi mengembalikan adalah ujian kejujuran. Dan jika kau terus meminjam tanpa niat mengembalikan, maka pada akhirnya
yang kau pinjam bukan barang, tapi kepercayaan. Abu Nawas dan tetangga yang iri hati. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, angin semilir berhembus menyapa rumah-rumah kecil di pinggir istana. Di sanalah Abu Nawas tinggal dalam kesederhanaan, namun selalu dihormati karena kecerdasannya. Tapi tak semua tetangga menyukai Abu Nawas. Tinggallah seorang tetangga bernama Barik, lelaki gemuk dan licik yang setiap hari mengintip rumah Abu Nawas dari balik celah jendela. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Abu Nawas dan hatinya makin panas. Kenapa orang seperti dia bisa akrab dengan raja? Kenapa rakyat menghormatinya? Padahal rumahku lebih megah, bajuku lebih mahal. Iri hati pun tumbuh dalam hatinya seperti duri yang menyebar di ladang. Suatu malam, Barik menyusun rencana jahat. Ia mendatangi istana untuk mengadu kepada Raja Harun al-Rashid. Wahai paduka raja, izinkan rakyatmu mengingatkan. Aku mencurigai Abu Nawas menyimpan harta karun rahasia. Ia hidup sederhana, tapi tak pernah kekurangan. Jangan-jangan ia mencuri dari istana? Apakah kau punya bukti? Paduka, tapi biarkan aku menyelidikinya. Demi kerajaanmu. Raja Harun yang bijak tidak langsung percaya. Ia mengenal Abu Nawas lebih dari siapapun, maka ia menyuruh utusan diam-diam mengamati rumah Abu Nawas selama 3 hari. Dan hasilnya nihil. Namun, si tetangga iri itu tak berhenti. Ia membuat gosip di antara warga. Abu Nawas itu sok suci, padahal pasti ada rahasia gelap di balik wajah cerianya. Warga mulai bimbang. Beberapa bahkan menjauhi Abu Nawas. Sampai suatu pagi, saat Abu Nawas keluar rumah, ia melihat anak-anak tak lagi menyapa. Para ibu membisikkan namanya, dan para bapak hanya melirik dengan sinis. Sepertinya fitnah sedang berputar di udara. Alih-alih marah, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia masuk ke rumahnya dan menyiapkan sebuah rencana balasan. Hari berikutnya, Abu Nawas mengumumkan bahwa ia akan menjual seluruh hartanya dan mengundang warga menonton. Bahkan, ia mengundang Raja Harun sendiri. Saat hari yang ditunggu tiba, halaman rumah Abu Nawas dipenuhi warga. Di sana ada satu peti besar, ditutup kain merah. Saudara-saudara, disinilah harta karunku yang membuat sebagian orang iri. Warga menahan napas. Barik tersenyum licik, membayangkan emas dan perak akan keluar. Tapi saat kain dibuka, yang ada hanyalah tumpukan buku tua, pena patah, dan selembar catatan lusuh bertuliskan doa. Inilah hartaku, ilmu, doa, dan sedikit keberanian melawan kemalasan. Barang siapa ingin seperti aku, ambillah semua ini. Tapi jangan lupa, bayar dengan kerja keras dan sabar. Warga saling berpandangan, tersenyum, malu. Raja Harun yang hadir pun berdiri dan berkata, orang bijak menyimpan hartanya bukan di lemari, tapi di otak dan hati. Dan orang yang iri menyimpan racun di dalam pikiran. Barik diam 1000 bahasa. Ia pun mundur pelan-pelan, disorot mata seluruh warga yang mulai menyadari siapa yang sebenarnya jahat. Dan sejak saat itu, siapapun yang kedapatan iri terhadap Abu Nawas, cukup diingatkan satu kalimat, jangan jadi Barik kedua. Hikmah hari ini, iri hati tak akan mengangkat derajatmu. Yang ada, kau hanya akan merendahkan dirimu sendiri. Sementara yang kau irikan tetap melangkah dengan senyum dan akalnya. Semoga kisah-kisah tadi membawa hikmah bagi kita. Tidak semua tetangga baik, tidak pula semua tetangga buruk. Untuk mendukung channel ini, silahkan klik like dan subscribe-nya. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.